oke, saya bilang dirawat di ruang biasa dengan keyakinan saya pasien ini pasti akan meninggal. Tapi ternyata tidak. 3 hari Bapak, ya? kemudian pasien itu bangun tiba-tiba dan makan. Sehat Bapak ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Tempat di mana obrolan seru dan inspirasi segar selalu hadir untuk kamu. Teman-teman Sivika di rumah, kembali lagi di podcast UM Metro. Di episode kali ini kita berketepatan mendapatkan episode yang sangat luar biasa sekali dengan tema 2 jalan 1 profesi, pengabdian sebagai dokter dan letnan kolonel. Ya, di sini bersama saya Bapak Letkol CKM Dr. Hengki Irawan, SPAN SHM Biomed Mars. Selamat datang Bapak. Selamat Mbak, selamat pagi. Boleh disapa teman-teman Sivika yang ada di rumah Bapak. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa namanya, Sivika? Yes, betul sekali Oke. Bapak. Teman-teman Sivika, Civitas Akademika Bapak. Civitas Akademika Muhammadiyah ya. Ya, betul sekali Oke. Bapak. Oke teman-teman, di sini kita bersama Bapak yang sangat luar biasa ini kita akan membahas, kita akan mengulik mengenai profesi yang beliau jalankan selama ini teman-teman. Boleh dong Bapak diceritakan kepada teman-teman Sivika bagaimana awal proses kenapa Bapak memilih menjadi 2 profesi tersebut, sebagai perwira TNI dan sebagai dokter. Boleh disampaikan ke Oke. teman-teman. Sebenarnya awal muasalnya saya ikut-ikut saja, coba-coba. Pada saat saya jadi mahasiswa di satu universitas di Cimahi di Jawa Barat, ada teman-teman saya itu yang ikut beasiswa TNI. Wah, Masya Allah. Karena ada teman-teman saya ikut beasiswa TNI, kemudian disampaikan bahwa beasiswa itu sangat berat dan lain-lain, saya merasa tertantang, ada challenge untuk masuk gitu, Wah, Masya karena disampaikannya sulit. Nah, alhamdulillah ya masuk, demikian. Wah, begitu. Jadi pada awalnya itu tidak sengaja Bapak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi Dan hanya ngelihat teman-teman itu kalau ke kampus pakai seragam militer kan. keren gitu Bapak Keren, ya, kan? betul Jadi sekali. saya ikut-ikutan pada saat itu. Ikut-ikutan, tapi ternyata berhasil Bapak. Ternyata berhasil karena ada challenge dari Ada teman-teman. challenge, betul. Kata teman-teman nggak segampang itu masuk itu. Nah, karena ada challenge itulah maka saya tertarik kan. Terdorong gitu ya Iya, Bapak betul. ya, betul sekali. Jadi Bapak merasa kayak kenapa saya nggak bisa, ternyata saya bisa gitu, membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap tantangan atau challenge itu tadi Bapak ya bisa membuat kita all out gitu ya, Iya, bisa betul, tampil lebih betul. baik gitu. Apakah pernah ada cita-cita Bapak menjadi seorang dokter atau bahkan seorang letnan seperti Bapak dari kecil? Iya, nggak ada terus terang Mbak Nisa, karena bapak saya seorang pegawai negeri sipil, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Saya nggak punya tetangga dokter, nggak punya tetangga tentara juga, jadi sama sekali nggak pernah terbayang. Sama sekali nggak pernah terbayang untuk cita-cita baik itu sebagai dokter, juga cita-cita sebagai militer. Betul sekali. Jadi tidak pernah terbayangkan, Tidak tapi pernah terbayang. pencapaian sangat luar biasa sekali Bapak ya. Alhamdulillah. Dari gelar yang kita lihat tadi ada sarjana hukum juga Bapak. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah sekali teman-teman Sivika di rumah ya, pemateri kita yang hadir hari ini. Untuk proses perjalanan Bapak selama menjadi dokter dan selama menjadi letnan itu kan pasti ada jenjang pendidikan Bapak ya. Yeah. Boleh dong ceritakan ke teman-teman Sivika Bapak ya pengalaman pendidikan. Banyak sekali tadi Bapak ya, ada sarjana hukum, ada magister biomedis. Boleh di-sharing ke Baik, teman-teman mungkin Sivika. saya pisah satu-satu. Yang pertama pendidikan umumnya dulu, kemudian pendidikan militer. Boleh Bapak. Pendidikan umum saya SD, SMP, SMA itu di Kota Metro ini. Di Kota Metro Di ini Kota Bapak Metro. ya. Setelah tamat SMA, saya melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Kemudian setelah itu pendidikan saya pendidikan tentara tentu saja. Nah, setelah penamat kuliah di Fakultas Kedokteran, saya ngambil spesialis tahun 2015 saya tamat pendidikan dokter spesialis. Kemudian habis dokter spesialis, saya pendidikan lagi sarjana hukum. Kemudian magister administrasi rumah sakit di Jakarta. Insyaallah. Untuk pendidikan umum tambahan tahun 2006 juga saya sempat pendidikan di Akta 4, mengajar Akta 4 untuk pendidikan umum. Kemudian untuk pendidikan militernya saya lulusan SEPA PK 2004.
Kemudian habis PAPK 2004 saya sarcap kecabangan kesehatan di Jakarta tahun 2004 juga. Setelah itu saya sekolah di Kelapa namanya. Di Kelapa itu saya tahun 2018, 2019 saya sekolah di Kepajemen Rumkit Madya untuk penyiapan kepala-kepala rumah sakit angkatan darat. Yap. Tahun 2022 saya berkesempatan untuk menikmati pendidikan tertinggi di angkatan darat, Masya Allah. yaitu Seskowat di Bandung. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman Civika ya Bapak ya. Itu tadi teman-teman adalah kilas balik ya Bapak ya mengenai jenjang pendidikan yang Bapak Hengki ya, boleh di Pak Hengki lakukan selama ini. Boleh nggak sih Pak kasih tahu ke teman-teman, pernah nggak sih mengalami, itu kan banyak sekali jenjangnya Pak ya. Pernah nggak merasa kayak cukup lah, kayaknya saya sudah cukup sampai di sini, kayaknya udah nggak mau lanjut lagi gitu, pernah nggak di masa seperti itu Bapak? Ya kan biasanya masa-masa kayak mahasiswa itu masa-masa skripsi, Iya betul sekali Bapak. masa-masa tesis, di Iya. mana harus revisi berkali-kali itu kan udahlah kayaknya ini terakhir lah sekolah kan gitu. Tapi begitu selesai ada rasa kangen lagi kembali ke kampus. Gitu Bapak. Iya, ada rasa kangen lagi kembali ke kampus sehingga efektif saya itu sejak tamat 2003 sampai dengan 2024 kemarin tidak pernah berhenti untuk pendidikan umumnya. Masya Allah. Relatif ya, karena paling berhenti 1-2 tahun Mm-mm. lanjut lagi gitu. Jadi motivasi dasar Bapak sendiri itu apa Pak? Yang Bapak tanamkan dalam diri untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan yang Bapak tempuh selama ini gitu? Motivasinya adalah memberi contoh bagi anak-anak saya terutama. Masya Allah. Sebagai kepala keluarga yang apa ya Pak ya, jadi patokan ya, bisa jadi seperti Iya. itu ya. Jadi ketika teman-teman di rumah ya kira-kira ya mau mencoba untuk all out gitu ya, mencoba jalan yang lain, mencoba untuk menjadi yang lebih baik, itu kita harus punya motivasi diri itu tadi Bapak Betul, ya. betul. Begitu. Bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan nih Pak antara profesi sebagai dokter dan sebagai letnan kolonel ya, yang selama ini kesehariannya dilakukan seperti apa Bapak? Tentu hidup itu harus seimbang. Betul. Balance Bapak ya. Ya, harus balance antara pekerjaan, keluarga dan sosial. Betul. Jadi pekerjaan itu tidak pernah akan habis juga. Karena contohnya saya sekarang di rumah sakit itu operasi itu 24 jam. Masya Allah. Betul. Kalau semuanya kita fokus ke pekerjaan, tentu kita nggak punya waktu nih untuk keluarga. Jadi ada waktu-waktu yang harus dibagi. Di mana waktu untuk keluarga, di mana waktu untuk bersosialisasi. Oke Bapak, jadi bagaimana nih cara Bapak untuk menjaga keseimbangan nih antara menjadi dokter dan perwira TNI ini dalam kehidupan sehari-hari? Boleh ceritakan ke teman-teman sih? Iya, kita harus membagi tugas kita sebagai profesional, Iya, kepala keluarga, dan juga masyarakat. betul sekali. Sehingga setiap pekerjaan itu kita cintai, tetapi waktu-waktu untuk keluarga juga tetap harus ada. Betul sekali Bapak. Gitu. Jadi quality time harus tetap dijaga Bapak Betul, dengan keluarga betul sekali. ya gitu. Lalu untuk tanggapan keluarga sendiri Bapak dengan kesibukan yang sangat luar biasa, apalagi dokter yang kebutuhannya itu pasti waktunya lebih banyak Pak di rumah sakit atau mungkin berjaga seperti itu. Bagaimana Bapak? Keluarga saya mendukung. Alhamdulillah. Jadi anak-anak juga mendukung. Dimana kalau libur ya kita harus keluar bareng gitu. Tapi kalau nggak libur ya saya bekerja begitu saja. Berarti memang support dari keluarga itu penting sekali Bapak ya. Betul. Jadi itu teman-teman semua. Jadi teman-teman Civika di rumah, Bapaknya ini sangat sibuk sekali, apalagi pangkatnya luar biasa Bapak ya sebagai dokter dan sebagai perwira TNI. Alhamdulillah. Itu ada keluarga di baliknya begitu Bapak ya gitu. Kemudian selama berkarir nih Bapak, ada nggak sih Bapak momen-momen yang paling teringat sampai saat ini selama menjadi dokter ataupun selama menjadi perwira TNI? Untuk momen sebagai perwira TNI, saya pernah bermalam di gurun. Masya Allah. Bermalam di gurun dalam kondisi Ramadan. Kami tidak bawa bekal, hanya berbekal 1 botol air itu sama apa itu kurma. Dan ternyata itu cukup kuat. Jadi kuat, dua Masya kali buka, 1 kali sahur itu cukup kuat ternyata. Masya Allah. Karena terjebak di gurun. Terjebak di gurun. Gurun itu berarti padang pasir begitu Bapak ya, betul. Masya Allah. Puasa lagi Bapak Puasa. ya. Luar biasa sekali teman-teman Civika ya. Itu berapa hari Bapak kalau boleh tahu? 2 hari.
2 hari, wah Kami terjebak di gunung 2 hari. lumayan sekali Bapak ya, pasti panas sekali, tidak ada angin sepoi-sepoi ya, nggak kayak di metro ini Bapak ya, yang sangat sejuk sekali Bapak ya. Oke, kalau untuk dokter sendiri Bapak, pernah nggak Bapak ada? Kalau dokter, kebetulan kan saya dokter anestesi. Anestesi itu berhubungan sama eh, pasien-pasien kritis. Mm-mm. Jadi seolah saya awalnya seolah mengerti tentang pasien kritis dan kematian. Pada suatu saat saya berdinas di Kalimantan, kemudian saya bertemu dengan seorang dokter yang tidak pernah mengupdate ilmunya dari lulus sampai tua. Kemudian kami dapat pasien melahirkan dan kejang. Setelah saya bius, saya sampaikan nama beliau, pasien kita rawat di ICU. Karena kalau tidak, saya sampaikan pasien akan meninggal pada saat itu. Kemudian dokter itu menyampaikan tidak usah lah, kita rawat di ruang biasa saja. Oke, saya bilang dirawat di ruang biasa. Dengan keyakinan saya, pasien ini pasti akan meninggal. Tapi ternyata tidak. 3 hari Bapak, ya? kemudian Mm-mm. pasien itu bangun tiba-tiba dan makan. Sehat Bapak ya? Sehat. Jadi disitulah saya kalau bahasanya itu saya tobat lah. Keilmuan itu ternyata nggak bisa mendahului yang namanya takdir itu. Betul sekali Bapak. Keilmuan itu hanya sebatas apa yang kita tahu saja. Itu Betul. mungkin. Salah satu momen yang paling berkesan begitu Bapak betul. ya. Jadi ilmu itu tidak akan pernah bisa mendahului takdir. Betul. Qadarullah seperti itu Bapak ya. Begitu. Ngomong-ngomong masalah pencapaian selama ini atau sesuatu yang sudah dilakukan selama ini Bapak. Boleh dong bagi ke teman-teman Sivikas selaku dokter dan letnan kolonel. Perjalanan panjang itu yang paling berasa berat itu sebagai apa dulu Bapak? Sebagai dokter kah atau sebagai letnan kolonel? Atau memang semuanya sejalan dan sama aja gitu Bapak? Terberat itu adalah pada saat saya menjadi komandan batalion kesehatan 1 Kostrad. Masya Allah. Di situ saya harus membawahi 582 personil, di mana personil-personil ini kan beda generasi, beda sifat dan karakter. Kalau sebagai dokter, yang kita kelola hanya diri kita sendiri. Iya Bapak. Saya harus bangun jam sekian, saya harus mengerjakan pasien jam sekian dan lain-lain. Tetapi di saat kita menjadi komandan, maka yang di-manage adalah kita dan anggota kita semua. Saya dan orang lain. Jadi menyatukan 582 orang itu harus dengan satu visi yang sama. Karena sifat beda, kebiasaan beda dan lain-lain. Luar biasa sekali. Begitu. Untuk awal mula karir Bapak di bidang militer Bapak ya, sampai mencapai pangkat letnan kolonel, boleh dong di-share ke teman-teman. Pertama kali saya lulus tahun 2004, saya ditempatkan di Batalion 744 Satya Yuda Bakti di Atambua, perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Setelah itu saya ditugaskan sebagai kepala instalasi pendidikan di Rumah Sakit Tingkat 3 Denpasar, Bali, sekaligus merangkap sebagai kepala SPK, jadi kepala sekolah perawat kesehatan, sekaligus direktur akademi keperawatan di Denpasar, Bali. Setelah itu pangkat kapten saya melanjutkan pendidikan spesialis di Universitas Udayana di Denpasar. Lepas dari spesialis, setelah spesialis saya dapat tugas ke luar negeri. Habis tugas ke luar negeri, saya menjabat sebagai direktur atau kepala rumah sakit di Madiun. Setelah kepala rumah sakit di Madiun, saya sekolah lagi tentara yang tadi di Kelapa tadi. Setelah itu saya ditugaskan sebagai kepala rumah sakit tingkat 4 Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari Batu Raja saya sekolah lagi, yang tadi saya sampaikan sekolah Seskoat, sekolah tertinggi di Angkatan Darat. Kemudian saya ditempatkan sebagai guru militer di Pusat Pendidikan Kesehatan di Jakarta. Setelah itu saya menjadi komandan Batalion Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Lepas dari komandan, saya sekarang sebagai kepala bagian pelayanan medik, pendidikan dan latihan di RSPAD Gatot Subroto di Anak. Luar biasa sekali. Ya. Berarti perjalanannya dari pangkat letnan kolonel itu sejalan dengan perjalanannya sebagai seorang dokter. Iya.
Bapak begitu sangat luar biasa lagi teman-teman Sivika ya. Eh, apa pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada generasi muda yang di luar sana tentunya, yang merasa kayak bahkan di titik ini pun dia berasa ingin menyerah Bapak. Mm-mm. Padahal kita tahu ya Bapak ya, kalau kita mencoba sesuatu itu kan pasti kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Mm-mm. Apalagi Bapak jenjang karirnya, jenjang pendidikannya sangat panjang sekali, Iya. sangat luar biasa sekali. Boleh Bapak kasih Baik, motivasi? buat teman-teman Cipika, Iya, betul sekali Bapak. bahwa seperti yang disampaikan banyak orang, kita harus punya cita-cita itu sangat tinggi. Betul. Apapun tantangannya, kita harus memiliki cita-cita yang sangat tinggi, karena apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pikirkan, insya Allah akan tercapai. Tantangan mungkin akan ada, tentu untuk mendewasakan kita. Mungkin akan menghadapi yang namanya apa ya, kalau zaman now mungkin julid lah namanya ya. Julid ya. Julid ya kalau zaman now gitu kan. Kalau dulu mungkin apa ya, ya biarin saja. Iya, betul, Tidak yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain. Anggapan orang lain itu tadi Pak. Anggapan orang lain, tanggapan orang lain. Sekali. Jadi pada saat kebetulan dulu kan saya ngontel sepeda nih. Oh, Masya Allah. Dari rumah ke sekolah. Jadi pada cita-cita saya nggak muluk pada saat awal itu sebenarnya. Saya kan sempat jadi kondektur angkot. Oh iya. Nah, cita-cita saya sebenarnya cuma naik 1 grade saja menjadi supir angkot kan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, karena teman-teman saya pada saat itu ngetrennya kesehatan, jadi saya ikut-ikutan kan. Ikut-ikutan. Oke lah, coba FOMO gitu, Bapak. iya, FOMO zaman sekarang ya. Bahasanya FOMO gitu bahasa. Iya. Kadang-kadang lebih begitu. Jadi jangan menyerah, tetap semangat. Dan Itu mau saya. mencoba ya Bapak. Iya, betul. Betul sekali. Sejauh ini Bapak menjalani profesi yang sangat luar biasa, saya sebut Bapak ya. Tantangan yang paling besar Bapak hadapi itu seperti apa Bapak? Sebagai dokter nih. Sebagai dokter dan perwira TNI. Oke. Sebagai dokter, saya juga pernah ditempatkan di salah satu pedalaman di Papua. Di situ listrik terbatas, semuanya serba terbatas, makanan pun dibawa dari Surabaya. Nah, saya hanya berdoa semoga saya selalu diberi hujan walaupun tidak musim hujan. Selalu diberi hujan. Iya, karena jika tidak hujan, maka saya tidak bisa mandi dan lain-lain. Jadi kalau botol aqua 1.500 itu, ya. Nah saya pernah mandi dengan botol aqua itu sehari sekali. Wah. Nah itu tantangannya terbesarnya. Tantangannya tuh apa ya, kondisional yang kurang apa ya Bapak ya, kurang memadahi gitu Pak. Betul. Ya untuk beraktivitas sehari-hari. Betul. Tetapi ya tadi, alhamdulillah selama 6 bulan saya di sana, Allah selalu mengirim hujan. Selalu mengirim hujan. Jadi kadang-kadang cerita lucunya kalau nyuci, biarkan Allah yang membilas. Biarkan Allah yang membilas Bapak. Ini fun fact ya teman-teman ya. Nyuci biarkan Allah yang membilas. Iya karena kan Dikucak, diperas, dijereng. Iya, karena kan keterbatasan air kita. Dan ternyata alhamdulillah selama 6 bulan survive. Dan tidak pernah tidak dikasih. Ya? Nah disitulah saya punya keyakinan apa yang kita minta pasti akan dikasih. Apa yang kita minta pasti akan dikasih. Tapi kuncinya satu teman-teman Sivika, keyakinan. Iya. Betul sekali Bapak ya, keyakinan. Boleh dong Bapak kasih motivasi ke teman-teman mahasiswa UM Metro tentunya Bapak ya. Kalau misalkan ingin mencoba jenjang karir seperti Bapak nih, mungkin ada yang merasa, oh ya ini saya sudah di pendidikan tapi saya ingin mencoba ke all out nih, mau mencoba yang lain gitu. Boleh dong Bapak. Atau mungkin dari hukum, atau mungkin dari kita juga ada kedokteran Bapak ya, fakultas kedokteran. Motivasinya untuk teman-teman Sivika yang ada di sana. Baik, bagi teman-teman mahasiswa itu bisa mendaftar sebagai prajurit karir di TNI. Terbuka luas untuk mahasiswa, tapi tentu kita harus mengenali diri kita sendiri untuk dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Pengalaman saya tadi yang saya sampaikan, tidak usah saya punya backing dan lain-lain. Tetangga jenderal saja saya tidak punya, tetangganya tidak punya. Artinya di tes tentara itu ada standar, dan standar itu terbuka. Bisa diakses. Bisa diakses. Artinya misalnya lari harus berapa, push up harus berapa dan lain-lain, itu ada standarnya. Tinggal akses,
lengkapi itu, insya Allah bisa. Berarti kenali kemampuan diri, terus kita mencoba untuk berlatih. Betul. Ya, kita lampaui titik-titik tertentu yang kiranya kita anggap kita tidak mampu begitu Bapak ya. Iya. Survive itu tadi Survive. ya, dalam hidup. Betul. Begitu. Bapak terima kasih. Terima kasih. Ini adalah episode mengenai perjalanan karir Bapak. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, Masih bersama Mbak Bapak Vanessa. juga. Terima kasih teman-teman Civika, mungkin cukup dari kita. Terima kasih sekali Terima lagi kasih. Bapak Terima kasih. sudah berkunjung ke podcast UM Metro. Kita akhiri pembicaraan kita kali ini. Terima kasih teman-teman Civika. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.